Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya. Salatan wa salaman ala habibina syafi'ina Muhammad ibnillahi sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala anil karim, a'udzu billahi minasyaitonir walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kazzabu fa akhasnahum bima kanu yaksibun. Sinina toma-toma lebiku, sila surah malabiku, hadirin hadirat jamaah salat maghrib, ya insya Allah semoga kita semua yang hadir sai ata angkewi riweri pamase oleh resesi arajan na Allah Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, beberapa hari terakhir banyak kegiatan dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Macik lalengeh. Tetapi tentu ini adalah sebuah semangat bagian daripada memeriahkan dan mengingat perjuangan para pahlawan, para syuhada, termasuk para ulama. Tetapi dengan jujur kemudian dikatakan bahwa kemerdekaan ini adalah berkat rahmat Allah. Nasabah pamase marajana pung Allah Ta'ala. Kalau dilihat dari sejarah, bahwa kita dapatkan sejarah daripada Jenderal Sudirman yang konon kabarnya tidak pernah ditangkap oleh Belanda. Dan ketika beliau ditanya, wahai San Jenderal, aga pas sabaran nade nang kanitik kaki. Beliau menjawab, nasabah pammasina pung Allah Ta'ala. Dia napa di biasa. Wih, agak tuh tak pakai-pakai. Oh, jago memang kak. Oh, tapalina sih jago. Ya. Tetapi selalu mengatakan bahwa nasabah pammasina pung Allah Ta'ala. Tetapi rahmat Allah ini tentu tidak sekedar datang, tetapi ada 3 amalan yang selalu saya lakukan. Yang pertama, kata beliau, saya tidak pernah lepas wuduku de nengka nasarajen ne'eh. Bayangkan seorang jenderal yang berjuang di medan perang de nengka nasarajen ne'eh, sehingga ada satu prajurit Jenderal Sudirman bukan membawa peluru, bukan membawa senjata, tetapi membawakan di air. Untuk apa? Ketika wudhunya batal, maka dia perbaharui. Nah, itu namanya amalan spiritual. Dena sarajen ne'eh. Tapi tentu makna wudhu secara hakikat juga menyatu dalam jiwanya. Apa ironi ma biasa majen ne matoki. Iro lima ma biasewe ibisai nari koto majen ne ya maromotoro ma biasa pediri tawe. Ya matoro biasa majen ne ya matoro tu 5 rumus man nomor 5 ipakewe majen ne ya matoro ma biasa nasabari nama sholat tawe. Jadi wudunya hanya pada sebatas fikih, tetapi tidak masuk pada hakikat. Timu ibisewe nasaba wejenne, ya motor mah biasa cerita jak na tawe. Oh ibu, ya ropak gosipe biasa mana mau majen itu biasa.
Mata angke ibisena sabak wejene ia matoma biasa makita anu salah. Begitu seterusnya. Maka menjaga wudhu itu juga adalah pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Anas bin Malik. Ya Anas, ahkim wudu'aka li sholatika tuhibbuka habasatuka wa yuzadu fi umrik. Wahai Anas, pasukku batemu majenne, nariko sukku batemu majenne, maka malaikat yang menjagamu akan mencintaimu dan Allah akan menambah umurmu. Wahai Anas, ajak tatindro sangadinna angka jenneta. Jika kau meninggal dalam keadaan tidur sementara engkau berwudu, dalam keadaan berwudu, maka engkau termasuk mati syahid. Wahai Anas, kau masuki ribolata, jangan tinggalkan rumah sebelum engkau jenne. Maka selama dalam perjalanan ada malaikat yang mengawasimu, ada malaikat yang menjagamu, barakatna jenne iya. Itu satu. Yang kedua, kata Jenderal Sudirman, saya tidak pernah telat sholat. Beliau dilindungi oleh Allah. Salah satu amalannya adalah dia kena terlambat masam pajak. Ya aku mana ini Muhammad, deto mana ke jama-jamang. Maris sehari jama nama biasa terlambat. Apakah pak ceramah seperti saya biasa terlambat? Biasa. Terutama narikong kabuting. Ya nang kabuting hai. Tetesiaga carata tetes 10, alhamdulillah masa gena. Tetesiaga carata tetes 10 sedi. Dia nama sagena. Akhirnya suatu ketika bangi tawe, sementara berlangsung acara, saya minta izin dan pendampaki lo kalau mas sempajai lo kilo fego stas. Tinggal lo man itu kosetak napa menreki macara maboting lagi-lagi. Saya tanya, kenapa tidak dimulai dari awal? Wih, Pak Ustaz, cenenena. Dena melo nenena ko tetes 10 vaset dina melo. Magi memang ih. Ya ko tetes 10 lobang, tetes 10 bisa dina lisa. Nah, ya siru lisa na roh. Ternyata kami tobo na tetes suke angka gambar malebu dega tetik na yana ya sakoso lobang ih. Tetesuke lah tu tetesuke angka gambar malebu angka tetik na yana ya semalisa. Maka raka lisa ki bawah ni tetik mana barak malisa mana. Neko matoho tu mebue. Jadi banyak orang Bapak Ibu sekalian, kita sudah merdeka 78 tahun yang lalu, tapi ternyata masih banyak orang yang tidak merdeka dalam keyakinan. Ya muharrang ide na melo mapa boting na sabak ulat tacipi ulam maja. Ya. Bahkan ada orang yang mungkin saya pernah ceritakan Bapak Ibu, onro na cecan aso salasa. De na melo pego aga-aga nariko salasa. Aja mas sumabalu aso salasa, salah-salako. Aja ma patato bola nariko salasa, salah-salangi. Aja ma pabuti ko so salasa, dega anak nama itu salah-salah manangi. Aro. Sisan na lo menrek Makkah na tujuh so salasa. Nah, jadi mau kiga Pak menrek Makkah na sabah salasa na tujuh, salasa na jok katawe, sataru irita. Fikiri ki ete taku mata jalo menrek Makkah daripada di ujoka. Akhirnya apa yang terjadi? Onro na cecana aso salasa, asona asene na seleme mani bolana, na tekkari bali bolana mak benih. Onro na cecana sona salasa. Yena yasange tidak merdeka keyakinan, napan rasa-rasa alena. Tu 5% cocok, salah. Ikum itu salah pahammu. Padahal semua hari baik, semua bulan baik, tidak ada hari yang buruk. Hanya yang ada bulan yang paling mulia itulah Ramadan. Ada hari yang paling mulia itulah Jumat. Ada hari yang paling mulia itulah Yaumul Arafah, di mana orang wukuf di padang Arafah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua, Jenderal Sudirman tidak pernah ditangkap oleh Belanda. Yang kedua, amalannya adalah karena terlambat masam pajak. Yang ketiga, kenapa tidak pernah ditangkap oleh Belanda? Amalannya karena ikhlas
memikirkan rakyat. Ya tona ikhlasnya Bapak Ibu, ikhlas itu sangat halus. Bahkan dikatakan sirrun min asrarillah. Itu adalah rahasia di antara rahasia-rahasia Allah. Makanya tenyeban sata melok nila tawe makadai dena ikhlas ya Rob. Mana kadena ikhlas? Waktu nana semak beri, na foto si alena, oh belum tentu. Ya salah. Saya baca dalam kitab Irsyadul Ibad itu, Bapak Ibu sekalian, ada orang yang baru saja pulang dari tanah suci, tiba-tiba datang tamunya. Lalu dia berkata kepada istrinya, wahai istriku, berikanlah kurma yang ada di dalam untuk tuanangan itu foleta yehe. Kurma yang kita bawa dari haji kedua. Di dalam kitab ini dijelaskan ternyata pahala haji orang itu dibatalkan oleh Allah. Kenapa dibatalkan? Coba lihat kata-katanya. Wahai istriku, berikanlah kurma yang ada di dalam untuk kita hidangkan kepada tamu kita. Kurma yang kita bawa dari haji kedua. Nomporiwi ataka borokari lalan atinna melok kuadangi tofolena maka dahi isangi wek kadoanat pia boleh haji. Ini yang menyebabkan pahala hajinya dibatalkan. Kenapa? Di samping lisannya mengeluarkan kata-kata, tembus dengan hatinya sebuah kesombongan. Ya, mungkin boleh jadi ada orang yang mengatakan ya wek kalima natu boleh Mekah, ya wek kafe itu natu boleh umrah, tapi dia nasi tembus atina maka daloyasa dia hanya mengucapkan. Nah itu tidak termasuk. Yang bahaya itu adalah ye kongkari lalanna atewe atau romposan amelo riasan. Dan itu tidak bisa dilihat oleh kita. Maka al-ikhlas sirru min asrarillah. Maka ikhlas itu adalah rahasia Allah antara Allah dengan hambanya yang berurusan tentang keikhlasan. Begitu halusnya keikhlasan. Maka perjuangan yang kita lakukan, Bapak Ibu sekalian, itu juga dilihat akhirnya. Nah, contoh ada sahabat Nabi yang bernama Uthman. Uthman itu ketika di medan perang, alena paling warani, paling mariolo. Dia yang pertama masuk di barisan lawan. Akhirnya dia kemudian melawan orang-orang kafir sampai akhirnya dia terkena pedang, tombak dan meninggal. Maka ada mana sahabat, luar biasa ya. Suruga tawana ya Uthman ya, lisa suruga ya. Lisa suruga. Buktinya apa? Dia paling berani, dia paling di depan sampai akhirnya mega kafir naunu sampai akhirnya dia pun meninggal terkena pedang dan tombak. Lisa suruga mati syahid. Di balik kebanggaan para sahabat, justru Nabi mengatakan, wahai sahabatku, Uthman itu adalah lisa ranaka. Hira sahabat, ya Rasulullah, kok orang seperti dia lisa ranaka? Nah dia kita lihat jelas-jelas di mata kita ini, dia adalah orang yang meninggal di medan perang. Apa kata Rasulullah? Engkau wita demuita. Apa itu ya Rasulullah? Memang Uthman alena paling warani, paling pertama ke medan perang melawan orang-orang kafir sampai akhirnya terbunuh kena tombak. Tetapi engerangi isengi, ketika dia terkena tombak dan pedang dan dia terjatuh, dia tidak sabar menunggu kematiannya. Sampai akhirnya alena sendiri malah pedana, nenap panatodok jantungna, sampai akhirnya dia meninggal. Berarti yang membuat akhir hidupnya teneyer nak kenana tombak na poleri musuh tetapi alena todoi alena namate. Berarti dia mati bunuh diri. Maka Bapak Ibu sekalian, serumit apapun kehidupan, ya aja lalu tahun waleta. Kalau hanya gara-gara kalah dalam pemilihan matu aja lalu tagatungnya leta. Ya aja lalu tagatungnya leta. Makanya supaya tidak stres, santai-santai saja, silakan bersosialisasi, silakan memperkenalkan diri, tapi jangan memakai uang supaya tidak rugi, kecuali kalau memang orangnya adalah orang yang dermawan. Apa itu kok mabasa tahu nampere, dia nato masilang, oh, dia pana caleg yang mabasa memang nih.
na to mabassa memang ti mak bere memang sa ina ramalan mak bere muharram mak bere si enang kegiatan mak bere ya imi narekong kato napay mabassa nah yan na napay mabassa ang kamani akatana. Nah, maka dibutuhkan jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dibutuhkan orang-orang yang ikhlas sebagaimana Jenderal Sudirman ikhlas memikirkan rakyatnya sehingga rahmat Allah turun. Sama halnya dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang di dalam kisahnya dia dimasukkan ke dalam api, tapi dia nandre api bukan karena dia hebat, bukan karena kulitnya yang kuat, bukan karena api yang tidak panas. Onro falana iro api ya pape kasa Nabi Ibrahim onro suana api. Tetapi karena Allah berfirman ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api ancaji kau macake pasalaman Nabi Ibrahim. Lagi-lagi ketika ditanya wahai Ibrahim aga pasabaran pasalama ki pung Allah Ta'ala, lagi-lagi dia menjawab pammasena puangi, tapi juga dengan amalan. Jadi itu pammasewe jamaah Allah berikan karena adanya amalan-amalan tertentu. Apa amalan Ibrahim sehingga menjadi kekasih Allah? Dalam kobaran api ternyata dia tidak merasakan panas. Pertama dia menjawab ikhtartu amrallah ala amri gairi, tuli upadiolo perintah pung Allah Ta'ala ketimbang perintah selain Allah. Ya apa ini biasa mau pak ipadiolo perintah pung gawai na ya perintah pung Allah Ta'ala mega mau pak kajaja ya na batau ide na kedo ya. Lima masigi si dapet bola na furamanan ibang tudat mate sante matoy sisa nang kesemes nang gota na makar kuracet diwi tak perlu persilalona ya. Ibrahim alaihissalam adalah orang yang mendahulukan perintah Allah. Bagaimana ujiannya? Disuruh saleh anakna, disuruh gere anakna, mendahulukan perintah Allah ketimbang perintah selain Allah. Yang kedua, pengulutan Nabi Ibrahim dek nandre nareko elei nan nia nareko arawini sangadin nasi bawa vitofolena mabesser vitofole. Bahkan dikatakan lennan ni tofolewi, lennan ni andrewi, na dega tofole. Aga na begok Nabi Ibrahim malalat 2 mil sampai 3 mil. Untuk apa? Lo sappa tofole. Biasa mungkin kayak di pas sappa tofole. Ya. Ya mah biasa itu tuh ketangga tofole maka lo si tongkat. Ya. Dia mencari tamu, angka tamu naruntung katofole naruntung nape man resi bawa onro besana Nabi Ibrahim. Ya apa ini ya foto mandre madde pitofole. Ya tona tofole cemade. Pangkatoje tu tofole we casisa hamade. Ya. Akhirnya mau funda boleh malu foto. Jadi Nabi Ibrahim itu tidak membiarkan tamu itu datang tanpa ada suguhan. Ya, bisa kita praktekkan itu. Ya, ada rumah yang saya datangi mungkin karena dia juga sibuk, istrinya juga sibuk, tapi koyawana mejana lengkap ini minumannya. Lengkap minuman. Dan ini juga saya dapat satu orang patoko. Wah, na amal kato yaro. Sininna pangalit tameri tokona nalemana minuman. Wah, cocok tuh parati. Ya, jadi kong kato lo minum, tamabani kormo dia tak balancah, lolongan itu. Ya. Tapi apakah dia semakin rugi? Tidak. Justru dengan jalur itu Allah semakin menambah rezekinya. Angka metona set ditona tugas ka koro yolona pintuna tokona enang kato tama mak balanca naleng tekota. Nah, enang kato tama naleng tekota. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa Allah cintai Ibrahim? Dia tidak pernah risau dengan apa yang Allah tetapkan. Jadi iro pammasewe dia akan turun kepada seseorang, tetapi ada amalan-amalan yang menyebabkan rahmat itu datang. Jadi kong kato makada ya Allah tamasei kapuang. Fikku carana loko ya masei abotora batuli mujama. Puak kasih tamasei kapuang. Fikku carana loko ya masei
entah liwa-liwa bele-belemu puata maseka puang fiko carana lo Korea masek tanya onron na pamasewet tonroy onron na apa ngadinge tonroy. Tapi kalau bapak ibu yang hadir di masjid lalu mengatakan ya Allah berikanlah rahmat, salah satu tempatnya rahmat itu adalah masjid. Dan banyak amalan yang di dalam masjid ini yang Allah berikan rahmat. Satu contoh, Narampe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala safil awal. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada orang yang sholat di saf yang pertama. Nah iya ro salawatna pungal ta'ala ri'atanna famase. Nah iya salawatna malaikat lori rufatawe parelo doangan. Jadi upaupan na tatonge barisi mamulangi masampaje yonai. Yenahe termasuk lolongangi saf pertama kemuliaannya. Ya makanya matu ketolo masampaja kadang kulengi saf pertama ya. Nah yemi kofan nonikwe aja sita letek nak kue. Ya kekacauan itu. Nah, ini saf pertama. Bahkan kesahabatan Nabi ta ini luar biasa. Ia turun aja hadir tepat waktu berada di saf yang pertama. Tapi engkan kasih waktu terlambat icede. Ya. Apa buktinya dia terlambat? Dia berada di saf yang kedua. Sebelum orang sholat, nakak biolona sahabat. Wadiga tosi safi. Iya pa maju loyolo di saf pertama, ini mundur aku saf kedua. Ikoto fura matu masempajang, alai darekku yero maluange nama kanja lisakna sebagai gantinya. Aro. Thomas Safi, dapati sorokit na yak maju, fura masempajang matu, alai darekku yero maluange. Maka dia sahabat angkeri marsi mamulange de umelo Safi, de umelo. Lebih molupo fal lebih rendah pun Allah Ta'ala berada di saf yang pertama katimbang darakmu nomo magaluana. Kira-kira ini pak ya kota pengkekep biki matu ku ngaji sorok ilo monri apa maju lo yolo furma sampaja ale motorokku yawa. Kira-kira isafi gak? Ya isafi magen isafi nasaba jaram mo dia to monri yolo. Tapi ini bukti bahwa ini sahabat bukan hanya hadirnya salat yang dia utamakan, tetapi dia mengejar. Nasabah naisem makanan kepam masena pun Allah Ta'ala kata. Man wasala saffan wasalahullahu wa man kata saffan katahullahu. Siapa orang yang mengisi saf yang kosong, maka Allah sambungkan ia dengan rahmatnya. Siapa yang memutuskan saf, maka Allah putuskan serahmatnya. Jadi kong kalobang aja tuh soro mega mau apa bita masigi ya idi na pungaji idi na pungaji lotoni mate mana kasih tapa mati murampe mace bawa tena taro ya siapa yang berdiri ada kosong langsung talisaki. Beda kasusnya kalau saya masih muda misalnya, saya naik mobil bus, saya dapat tempat duduk, tiba-tiba ada orang tua yang naik, dia yang berdiri di mobil bus itu, saya boleh memberi idina tudang macuani kasih tendre itu utuh idina tudang iya petato malololoy dalam hal ini boleh. Tapi kalau dalam hal berjamaah seperti ini tak gangkulengi ada yang kosong eliseki beninge tapahangi rahmatnya Allah dia biarkan kita wiliseki roh ya. Tapi aja tak capat-capat kemonrina fuimang aja tak capat-capat kue pas monrina fuimang ya apa jakam mana tapa rusa ijennek na imange. Ya, ini kan kalau kita sholat mungkin air kencing keluar, ya, teti berarti batal jenek. Maka imam meninggalkan tempat. Maka yang maju untuk meneruskan sholat yang ada di belakang imam. Tapa alena mondrina, lono maga.
Tapi karena terpaksa dia maju. Nah baca kuliah ayuhal kafirun. Nah turungi fusit caletu. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itulah amalan. Jadi iya rupa masewe akan hadir karena ada amalan. Maka kemerdekaan ini jamaah Jumat salah satunya adalah rahmat Allah, tapi karena perjuangan para pahlawan dan juga para ulama yang memang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya masih teringat ada satu kisah dari Andri Guruta Kiai Haji Muhammad As'ad ketika Kabupaten Wajo akan dibom, ya, tetapi oleh pasukan musuh yang dia lihat adalah lautan yang luas, tidak ada perkampungan. Itu salah satu karama yang dimiliki oleh Andri Guruta. Nah iya akramakannya tentu dari amalan-amalan nani aninireng. Eko bangsa tak loki lolonga karama, dia nato manini maca apa ki? Manini Andri Guruta Kiai Haji Abdurrahman Ambodalle yang pernah diundang baca doa karena ada banjir, longsor, egana tommel doang, degagi terima pak dongan. Beliau diundang langsung untuk berdoa agar hujan berhenti, longsor ini kemudian berhenti. Nah cica bamelo doa tapa wajah, sehingga orang bertanya agar rahasia Andri Guruta nama laddah iterima pak dongan. Apa jawaban beliau? Mungkin rahasia anak nasabah iya royak mapa mula ke anak-anak letu yeswe dia nak kawak beli. Nah ini pertanyaannya, wek kesiagan itu mak beli. Wek kesiagan iballe benewe, wek kesiagan iballe lakai. Itu baru satu amalan, mulutnya yang tidak pernah berbohong. Nah dia dimuliakan oleh Allah. Jadi ini yang pertama, bahwa rahmat Allah tapi tidak lepas daripada amalan-amalan dari para pejuang kita dan termasuk para ulama kita. Yang kedua, Nabi menyampaikan kiwamud dunya bi arbaati asya, bahwa tegaknya dunia ini itu karena ada 4. Inilah rahasia yang dibangun oleh Nabi sehingga 23 tahun dia mampu membangun kejayaan Islam. Yang pertama kata Nabi adalah awaluha bi ilmil ulama'i, karena ilmunya para ulama, karena ilmunya para ahli. Jadi kalau kita minta kamput tak ya Ramadece, serahkan urusan itu pada ahlinya. Jangan serahkan urusan bukan pada ahlinya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di medan perang itu sering meminta pendapat sahabat. Salah satunya di perang Khandaq. Karena saat itu Nabi dan para sahabat, para umat Islam akan menghadapi perlawanan dari orang kafir. Nabi menerima saran dari Salman Al-Farisi yang kemudian menggali parit. Ya, kalau Bapak Ibu berangkat umrah tentu melihat dan dijelaskan bagaimana Masjid Khandaq yang dulu di depannya itu digali parit sebagai benteng pertahanan. Nabi menerima saran dari Salman Al-Farisi. Ya. Itu ilmunya para ulama. Yang kedua, biadalil umarai. Nah iya kampungnya madece nasabah alam puran atau perintah. Karenanya Rasulullah adalah orang yang jujur, juga diikuti oleh para sahabat termasuk Umar bin Khattab. Dan banyak kisahnya. Misalnya Umar bin Khattab itu suatu ketika naik tete depungan maiga. Akhirnya dia singgah. Aga pas sabara pada tak depungan tuh. Wahai Umar, engkau tolong balu untana, unta macommo. Na yerwat tuwe musim peceklik madoko mana untana te, tapi engkau sedita lo balu untana, unta macommo. Gang kana mega to depungan. Akhirnya Umar datang mendekat dan dia melihat ternyata yang mau menjual untanya ini adalah anaknya. Anakku lo balu untana. Nol dia anak naik anak. Tiga ki malah untana. Ambo
pura ka biasa tawele di balanca utabungi gangkanna walingangi unta. Ye maku kuenai madoko mana unta na tahu. Pertanyaanna, pekku carana nama como ye unta tai. Ambo purana wal liar unta utar aku peternakan negara. Akhirnya dia gemuk. Oh maka dia pemerintah Umar berarti ye nasabari nama como untamu ala duna negara wenandre karena dia bersama dengan unta-unta milik negara yang lain. Pakai naik. Siapa meliangnya biasa ro apa dirham. Saya mulai balukangi 16. Alawi apa dirham modalakmu yero sesana patame kokasna negara. Mana kambo? Nasabah itu nasabari nama como rumput negara yang dia makan. Aro lempu naro. Kira-kira andrule mova ka lolong basane. Ambo saya datang. Kamu datang untuk apa anakku? Mau cerita urusan negara atau urusan keluarga? Urusan keluarga. Napa dia lampu? Ambo, mai tapa dia lampu ma fatang anak iya lampu nasabari na to nasaba minyak na negara ipatuy. Na iya ikongkan nasaba urusan keluarga dia dapat diipake na. Aro, lampu na lampu. Gimana pada kata? Tatip kejujuran seperti ini Bapak Ibu sekalian, mesti ipak dibola ko aleta, nah inapa ipak guru anata. Ya. Angka yeroan tomatua nacalai anak nana sabab menno sandala. Bercalai. Nah kita calanata menno sandala. Lemuna nyawana menno sandala. Dek mana napa tujungan yang rindah. Wah. Wasatoni maka dana cecela ternyata demi napa tujungan rinai lo salah memang yang anak mutarok. Ya. Hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu karena adanya kejujuran. Alam purna. Ya. Yang ketiga adalah bisa khawatil agania karena dermawannya orang kaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didampingi oleh sahabat. Ada Abu Bakar, ada Umar, bahkan istri Nabi Toma besar. Saya yakin Masjid Islamic Center Pangkajennya ini tentu tidak bisa terbangun semegah ini kecuali maiga Toma besar mas sumbangan waramparanna. Ya. Itulah para sahabat Nabi yang menyerahkan hartanya untuk agama Allah. Yang keempat adalah bidakwatil fuqara'i karena doanya para orang-orang fakir. Bahkan ditambah oleh ulama membangun negeri ini dengan dua tambahannya, bitaubatis syabab, nasabat taubatna to maloloh. Yang kedua adalah bihaya'in nisa, nasabat rasa malunya perempuan. Ini hal yang membangun. Maka jamaah Jumat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita isi kemerdekaan ini dengan apa? Dengan bekerja semaksimal mungkin melahirkan nilai-nilai kejujuran serta berbuat amal-amal ya nasabari ya ro amalai nawiriki pamase marajana kung Allah taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.